Selamat siang teman-teman dan Pak. Ya, eh, kebetulan hari ini saya ingin membahas tentang pembelajaran tematik. Ya, ini pokok bahasannya tentang model pembelajaran tematik. Jadi model-model pembelajaran tematik ini ada dua pakar yang berbicara tentang model pembelajaran tematik atau pembelajaran terpadu, ya, yakni Jacobs sama Fogerty, ya. Jadi Jacob uh, membahas tentang lima model pembelajaran tematik, sedangkan Fogerty berbicara tentang 10 model pembelajaran tematik. Oke, kita masuk ke menurut Jacob dulu, ya. Oke. Menurut Jacob ada 5 model pembelajaran tematik. Ada 5 model pembelajaran tematik. Yang pertama, indiscipliner based atau model berbasis pembelajaran terpisah, ya. Jadi model pembelajaran ini didasarkan pada mata pelajaran yang diajarkan secara terpisah, yaitu masing-masing mata pelajaran diajarkan secara terpisah, ya, dan disampaikan sesuai jadwal berdasarkan kurikulum yang telah tersedia, ya. Contohnya dapat dihubungkan dengan masalah sosial, politik dan ilmiah, ya. Itu dapat dihubungkan, ya. Oke, sekarang paralel mode, ya. Yang kedua, paralel model, ya. Paralel model atau model paralel. Pada model pembelajaran ini, dua mata pelajaran dikaitkan dengan satu tema, ya. Dua mata pelajaran itu bisa dikaitkan dengan satu tema, ya. Dari tema tersebut akan muncul pokok bahasan yang lain yang berkaitan. Dan yang ketiga, multidisciplinary, ya, atau model keterkaitan antara mata pelajaran. Jadi model pembelajaran ini mengaitkan satu tema dengan beberapa mata pelajaran yang diajarkan secara terpisah, dan masing-masing guru menyepakati tema yang akan diajarkan lebih dahulu. Dan yang berikut, keempat, itu indisciplinary model atau model interdisipliner, ya. Model pembelajaran ini dianggap sebagai satu satuan periodik atau rangkaian beberapa mata pelajaran dalam kaitan mempelajari tema yang bertujuan untuk memecahkan masalah. Dan yang berikut, yang kelima, ya. Yang kelima itu integrasi mode, integrate mode, ya, atau model terpadu. Pada model pembelajaran ini, ya, hampir sama dengan model pembelajaran interdisipliner, ya. Bedanya pada model terpadu kualitasnya lebih mendalam, ya, lebih mendalam kualitasnya. Oke. Baik mengenai bahan, ya. Jadi kenapa dibilang lebih baik, ya, kualitasnya lebih mendalam, itu karena baik mengenai bahan, keterampilan maupun tujuan itu dikulik semakin mendalam, ya. Keterampilan, ya, dan juga segala sesuatu yang beragam, maka akan diperoleh banyak keragaman dalam strategi pembelajaran dan akan meningkatkan kemungkinan terjadi hubungan baru dalam memadukan mata pelajaran secara konseptual, ya. Itu tadi menurut Jacob, ya. Oke, kita lanjut ke Fogerty, ya. Fogerty mengembangkan 10 model pembelajaran, ya, 10 model pembelajaran terpadu yang ditinjau dari sifat materi, cara memadukan konsep, keterampilan dan unit tematiknya ke 10 model tersebut. Jadi ada ke 10 model tersebut, yakni itu dengan beberapa dengan contohnya. Yang pertama, connected model, ya, model hubungan atau model terkait, ya. Model pembelajaran ini menyajikan hubungan yang eksplisit di dalam suatu mata pelajaran. Oke, jadi suatu mata pelajaran, ya, yaitu menghubungkan satu topik ke topik lain,
ya. Satu konsep ke konsep lain ya, satu keterampilan ke keterampilan lain, satu tugas ke tugas berikutnya juga ya. Contohnya butir-butir pembelajaran seperti kosakata, struktur membaca dan mengarang misalnya dapat dipayungkan pada mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia ya. Dan yang berikut yang kedua itu web model atau model jaring laba-laba ya, atau model terjala ya. Itu model pembelajaran ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu. Setelah tema disepakati, maka dilanjutkan dengan pemilihan sub-sub tema dengan memperhatikan kaitannya dengan antar mata pelajaran ya. Dari subtema ini dirancangkan aktivitas belajar yang harus dilakukan siswa. Melalui model pembelajaran ini, siswa akan memperoleh pandangan hubungan yang utuh tentang kegiatan dari ilmu yang berbeda-beda. Contohnya, anak didik dan guru menentukan tema hewan ya, maka guru mengajarkan tema hewan itu ke dalam sub-sub tema. Misalnya ada hewan air, hewan darat, hewan udara ya, hewan melata ya, hewan mamalia dan lain-lain. Oke. Yang ketiga, integrate model atau model terpadu ya. Model pembelajaran ini menggunakan pendekatan antara mata pelajaran yang menggabungkan beberapa mata pelajaran dengan menetapkan prioritas dari kurikulum dan menemukan keterampilan ya. Oke. Konsep dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam beberapa mata pelajaran ya. Itu. Jadi pada awalnya guru menyeleksi konsep-konsep keterampilan dan sikap yang harus dibentuk dalam satu semester dari beberapa mata pelajaran. Selanjutnya dipilih konsep, keterampilan dan nilai sikap yang memiliki keterhubungan erat ya dan tumpang tindih antara mata pelajaran tersebut ya. Melalui model pembelajaran ini, siswa akan mudah menghubungkan dan mengaitkan materi dari beberapa mata pelajaran. Contohnya, dalam teks membaca yang merupakan bagian mata pelajaran bahasa Indonesia, dapat dimasukkan butir pembelajaran yang dapat dihubungkan dengan matematika ya, pengetahuan alam dan sebagainya ya. Dan yang berikut yang keempat, fragmented model ya, atau model terpisah ya. Model ini mengajarkan mata pelajaran secara terpilah-pilah ya, tanpa ada usaha untuk memadukan keterhubungan antara mata pelajaran. Jadi setiap mata pelajaran dipandang sebagai satu mata kajian yang murni berdiri sendiri. Sedangkan bila ada kesamaan dalam materi pada mata pelajaran ya, maka kedua materi itu disampaikan secara implisit saja ya. Dengan begitu setiap kajian dari mata pelajaran secara murni, baik keluasan kajiannya maupun kedalaman materinya ya. Contohnya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, materi pembelajaran tentang menyimak, berbicara, membaca dan menulis dapat dipadukan dalam materi pembelajaran keterampilan berbahasa ya. Oke. Yang berikut yang kelima, nest model ya, atau model gugusan. Model pembelajaran ini merupakan perpaduan berbagai keterampilan dari berbagai disiplin ilmu yang dicapai bersama-sama dalam mengkaji suatu masalah ya. Contohnya pada jam-jam tertentu seorang guru memfokuskan kegiatan pembelajaran ya, ya pada pemahaman tentang bentuk kata, makna kata dan ungkapan dengan saran pembuahan ya keterampilan
dalam mengembangkan daya imajinasi, daya berpikir logis ya, menentukan ciri bentuk dan makna kata-kata dalam puisi ya. Oke. Membuat ungkapan dan menulis puisi. Dan yang berikut, yang keenam ya, yakni sequenced ya model atau model urutan. Ya. Pada model pembelajaran ini, guru dapat menyusun urutan topik-topik yang sama dari beberapa mata pelajaran yang kemudian diajarkan secara berurutan. Contohnya, topik pembahasannya ya secara paralel atau dalam jam yang sama dapat dipadukan dengan ikhwal sejarah perjuangan bangsa ya, karakteristik kehidupan sosial masyarakat pada periode tertentu maupun topik yang menyangkut perubahan makna kata ya. Dan yang berikut shared model ya, atau model gabung bagian. Jadi pada model pembelajaran ini beberapa model pembelajaran memiliki bagian yang sama dengan bagian dari mata pelajaran yang lain. Materi yang sama dari berbagai mata pelajaran digabungkan pembelajarannya yang disampaikan oleh tim ya. Oke, contohnya butir-butir pembelajaran tentang kewarganegaraan dalam PPKN misalnya dapat bertumpang tindih dengan butir pembelajaran dalam tata negara, PSBB dan sebagainya ya. Dan yang berikut Tiridit model ya, atau model rajutan. Model pembelajaran ini merupakan perpaduan keterampilan ya, yang difokuskan pada mata pelajaran. Jadi target hasil pembelajarannya adalah pada perpaduan ya, berbagai bentuk penguasaan konsep dan keterampilan secara utuh sehingga dapat digunakan untuk berbagai sasaran berbagai sasaran kepentingan yang berbeda. Contohnya melakukan prediksi dan estimasi ya dalam matematika, ramalan terhadap kejadian-kejadian ya, antisipasi terhadap cerita dalam novel dan sebagainya. Dan yang berikut Imbriced model ya, atau model model celup ya. Pada model pembelajaran ini, guru membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan untuk dihubungkan dengan kegiatan keseharian sehingga diperoleh bentuk pengalaman dan pengetahuan baru ya. Contohnya tukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Oke. Yang berikut yang terakhir ya, network model atau model jaringan. Model ini secara terus-menerus mencari masukan dari alur untuk memperoleh perluasan ya, dan pembaharuan gagasan-gagasannya. Jadi siswa perlu memiliki kemampuan mengadakan penafsiran ulang terhadap pemahaman yang dimilikinya dan menerapkannya secara tepat. Contohnya, siswa meneliti tentang salah satu hewan ya, tetapi tidak langsung mengambil dari salah satu sumber saja ya, tetapi dia berusaha mencari juga dari sumber-sumber lain seperti TV ya, internet, dan juga dia mencari informasi juga dari orang tua ya, dari guru dan lainnya ya. Makanya keinginan siswa itu menjadi lebih besar. Oke, itu saja model-model pembelajaran terpadu yang saya sampaikan di sini, dan sekian dan terima kasih.